Tapi kalau ngomongin soal, klinik kecantikan yang sekarang itu mulai tertarik deh dari mungkin kayak tadinya jualan dulu ya Heeh. kan, masih belum masuk ke J dunia dokternya. mhm. Mulai kepikiran, mulai masuk itu kapan, Oke, Dok? kalau waktu itu tuh kan aku kan awalnya dari mulai eyelash extension dulu ya. Pernah Oh. viral di tahun 2018, extension-nya 50 Oh. ribuan Oh, waktu iya itu iya iya, gitu. heeh Ya, heeh. dan Kalau kalau namanya males, insecure pasti pernah, Mhm. tapi ternyata keinginan aku tuh lebih kuat gitu untuk suksesnya. Jadi aku Mhm. menghilangkan ego-ego untuk insecure tadi. Jadi aku terus berkarya, berkembang di sosmed gitu kan, di Mhm. TikTok ataupun di Instagram. Aku upload tuh sehari minimal 5 sampai 10 konten. Wow. Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro2. Halo, balik lagi di podcast RRI Bandar Lampung, tonton yang Anda dengar. Hari ini seneng banget aku Irma Nurdewi ya kan hadir di podcast ini dan kita bakal ngobrol dengan seseorang yang akan jadi apa ya, narasumber kita lah ya, tapi benar-benar menginspirasi karena beliau adalah dokter estetika ya kan yang selalu juga membuat banyak orang cantik dan beliau juga cantik banget tahu gak sih? Jadi kita hari ini bakal ngobrol sama Dokter Vika Widayanti, beliau adalah dokter estetika dan juga owner dari FS Beauty Clinic. Kita bakal kenalan sama Dokter Vika Widayanti. Halo dokter, Halo. gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat seperti yang Kak Irma lihat ya. Alhamdulillah, makasih udah datang ke RRI di tengah kesibukan dokter ya kan. Hari ini mungkin agak banyak pasien yang sedih karena dokter nggak bisa Nggak bisa langsung bisa datang datang ke klinik tapi bisa kesini bentar nggak ke apa-apa ya sini. dok ya. Tapi kalau ngomongin soal dokter Vika ini kita tahu teman Pro2 dokter ini adalah dokter estetika yang juga sangat konsen juga tentang kecantikan ya dok ya. Benar. Dan punya sebuah klinik kecantikan juga di Bandar Lampung adalah FS Beauty Clinic. Tapi kalau ngomongin soal dokter Vika kita pengen tahu dan kenal lebih dalam tentang dokter Vika. Dokter Vika ini jadi dokter, boleh tahu nggak sih itu cita-cita dari kecil nggak sih dok? Kalau ditanya, kamu Mhm. cita-citanya apa? Udah langsung jawab jadi dokter gitu atau gimana dok sebenarnya? Iya dulu waktu kecil memang pengen jadi dokter ya gitu, cuman Heeh. nggak kebayang juga kalau bakal jadi dokter beneran kan. Heeh. Karena pas sudah beranjak dewasa itu aku malah pengen jadi bidan waktu itu. Oh gitu? Kok bisa Iya. berubah dok kenapa? Iya karena support dari orang tua juga pengen anaknya jadi dokter. Oh, jadi akhirnya jadi dokter gitu ya. Dulu, sempet pernah pengen jadi bidan, tapi jadi dokter karena di-support sama orang tua. Kenapa dokter Benar. kepikiran jadi bidan seru karena apa sih, Dok? Karena pengen aja Oh, kayaknya karena waktu pengen dulu aja. kan kalau kayak bidan tuh enak gitu nyari kerjanya Oh, kan I gitu. see. Dokter lebih enak lah ya. Nggak taunya qadarullahnya jadi dokter kan Iya, gitu. lebih bagus ya jadi dokter. Tapi kalau ngomongin soal jadi dokter itu kita kebayang itu kan sekolahnya panjang, Bener. capek, harus pinter, Dok. Kalau nggak pinter nggak bisa jadi dokter soalnya. Iya nggak sih, Dok? Bener nggak, Dok? Iya bener karena Iya kan? ngikutin proses-proses juga kan dari Mhm. mulai kuliah, habis itu kita ada koas juga, terus ada juga internship panjang Kak Irma. Mhm. Ya jadi kalau mau dokter kayaknya mikir-mikir dulu ya. Iya, kalau kamu nggak sanggup teman Heeh, Pro2 ya, jangan sampai di tengah-tengah berhenti Dok ya berhenti, kan. Sayang ya Dok ya, biaya udah sayang, banyak ya kan, waktu udah terbuang, berhenti di tengah jalan, sayang banget. Karena emang kalau mau jadi dokter tuh dari awal udah niat banget Dok udah ya, niat. niat banget. Dulu kalau boleh tahu dokter emang dari kecil di Bandar Lampung apa, pendatang Dok dari Bandar Kalau Lampung? aku tuh sebenarnya dari mulai SMP, SMA sih Kak udah di Bandar Lampung ya Kak. Mhm. Cuma tuh di negeri sakti Kak, kebetulan aku tuh alumni pondok pesantren, dari Oh, SMP sampai SMA gitu, di luar Dinia Putri biasa. Lampung waktu Pondok itu. pesantren loh ya kan, Iya. pantesan islami banget dokternya. Aduh, Masya Allah ya. Pesantren dari, kemudian akhirnya kuliah Karena kedokteran? kuliah di Universitas Malayati, itu Mhm, kuliah, setelah itu kita di angkatan 2010 ya, mhm. gitu. Oke, jadi kalau dokter kuliah dulu ngabisin waktu berapa lama Dok di Kurang kuliah? lebih sekitar 7 tahunan sih Kak. Oh lama perjalanan ya, 7 Lama, tahun itu emang, mhm, emang kalau jadi dokter tuh lama teman Pro2 ya. mhm. Jadi dari, pendidikan sampai koas dan lain-lain ya Dok ya. Bener, banyak Jadi banget. banyak banget ya, jadi kayak, pernah mungkin ngobrol juga gitu sama dokter, dokter masih siap belajar terus katanya, kuliah terus ya nggak sih Dok? Iya, Iya kan? Jadi harus siap untuk mengenyam pendidikan ya benar. kan, gitu. Dan kalau ngomongin soal dokter Vika ini yang sekarang mungkin udah kelihatan ya, wah enak ya udah punya, klinik kecantikan gitu ya, kayaknya ibarat kata tuh materi nggak kurang, tapi kan di balik itu punya perjalanan yang panjang ya Dok ya? Ada Iya. perjuangan-perjuangan ya kan. Gimana sih Dok mungkin dari lulus kuliah apakah langsung
dari orang tua, udah kamu bikin klinik kecantikan atau gimana dulu prosesnya? Ada proses nggak dok? Perjalanan itu sampai akhirnya memiliki klinik kecantikan. Kalau dulu sih awalnya sih aku memang hobi banget nih Kak untuk kayak jualan-jualan, online shop kayak gitu ya Kak ya. Dari dulu tuh awalnya tuh sama suami, tapi suami tuh masih zaman pacaran ya kita ya. Mulai berkembangnya tuh ketika aku udah mulai pacaran nih sama suami aku yang sekarang gitu kan. Jadi kita mulai usaha waktu itu baju thrift, ceker mercon di Pahoman. Oh Itu pernah iya? juga iya. Dari zaman kuliah memang aku juga suka berdagang sih Kak, suka kayak jualan roti, kayak jualan-jualan apa kayak yang bisa menghasilkan cuan gitu kan. Memang suka usaha Jadi gitu. entrepreneur itu udah terbangun Iya, dari muda dari ya? muda. Dan memang aku tipikalnya orang pekerja keras ya, bukan yang tiba-tiba instan jadi langsung Iya. kaya gitu enggak sih Kak. Tiba-tiba jadi sultan juga enggak Enggak ya, juga, Kak, ya? karena orang tuaku, ibuku tuh selalu ngajarin aku untuk kayak kalau kamu mau dapat duit gede ya kamu harus berjuang dulu Iya gitu. benar banget. Jadi ini pelajaran yang mungkin juga bisa kita pelajarin sama dokter ya teman Pro 2 karena emang dokter ini adalah pekerja keras ya. Benar. Pekerja keras dan mau usaha ya dok. Iya. Jadi dengan kita giat ya akan ada hasilnya juga. Tapi bener dok, ini ceker mercon. Iya, waktu itu buka di Pahoman. Oh, Itu ceker mercon. bisa kebayang ya dok, jadi dari Iya. dokter jual ceker mercon itu. Iya, itu masih usaha merintis Masih usaha merintis gitu kan, gitu ya. belum ada klinik kecantikan juga. Pas itu juga pernah kerja juga di klinik ini juga ya, klinik orang juga gitu kan, dan digaji itu tuh kayak per 6 jam itu cuman 150.000 gitu pernah juga sih Kak. Wow. Gitu. Cuma memang udah mentalnya tuh udah kebanting-banting, emang udah memang udah pekerja keras dari awal Udah pekerja gitu. keras dari awal. Jadi capek, semua udah biasa Udah dok ya. biasa. Udah biasa. Malah kayaknya kalau nggak ada aktivitas kayaknya Duh, bingung ya. capek kayaknya. Malah capek, malah bingung gitu ya. Jadi bangun tidur tuh kayak dipikirin aku ngapain ya hari ini. Kalau sekarang kan kegiatan lagi banyak konten kan di TikTok, di Instagram gitu sih Kak. Tapi kalau ngomongin soal klinik kecantikan yang sekarang itu mulai tertarik deh dari mungkin kayak tadinya jualan dulu ya kan, masih belum masuk ke dunia dokternya. Mulai kepikiran, mulai masuk itu kapan dok? Kalau waktu itu tuh kan aku kan awalnya dari mulai eyelash extension dulu ya. Oh, Pernah viral di tahun 2018, extensionnya 50 ribuan waktu iya, itu. iya. Ya, dulu tuh namanya extension underscore Bandar Lampung. Dulu tuh banyak banget yang orang-orang Lampung tuh eyelash di aku kan. Makin rame, akhirnya kok kayaknya tertarik di dunia kecantikan. Sama pacar ini ya, sama pacar aku tuh kayak disupport gitu. Yuk kita coba buka klinik yuk gitu. Kalau mau besar berarti kita harus bikin klinik gitu. Jadi jangan salon gitu kan. Akhirnya aku mulai urus izin klinik. Mulai aku beli alat-alat dari mulai yang terkecil dulu sampai yang biasa-biasa, sampai sekarang bisa beli alat yang lumayan Canggih ya, ratusan juta ya gitu kan. Alhamdulillah bisa kebeli sekarang gitu. Tapi awalnya memang kita ngerintis dari nol banget sih gitu. Awal dari eyelash extension, dari salon-salon. Kemudian kita bikin perizinan klinik, jadilah klinik kecantikan FS. Dan dulu tuh nggak di tempat sekarang, dulu tuh di Tupai gitu, Jalan Tupai itu. Dan Dulu itu masih nyewa dong. masih sewa. Sampai akhirnya punya ruko sendiri. Kalau sekarang sama masih sewa sih Kak. Masih sewa Tapi doain juga. aja nanti bisa kebeli sendiri ya. Amin, aku doain ya. Iya. Tapi ini memang perjalanannya nggak mudah ya. Nggak Dok, mudah, Nggak proses mudah. semua. Proses semua ya kan, apalagi ngurusin izin Benar. segala macem, semuanya itu bener-bener kayak di jalan itu bener-bener capek banget dong, capek banget. Tapi ada nggak sih dok kayak pernah ngerasa kayak aduh bisa nggak ya gitu ya, kayak nggak pede gitu ya, Ya, ada nggak? ada dong pastinya. Tapi karena memang keinginannya itu lebih kuat ya dibandingin dengan insecure-nya. Jadi aku pengen jadi orang sukses nih. Kenapa? Karena kalau kita bisa sukses itu kan kita bisa berbagi Kak Irma. Terutama kita berbagi ke teman-teman, ke saudara, ke orang yang membutuhkan. Alangkah enak ya kalau jadi orang kayak bisa sering ngasih orang gitu kan. Jadi aku tergiur emang pengen jadi orang sukses gitu. Dan kalau males, insecure pasti pernah. Tapi ternyata keinginan aku tuh lebih kuat gitu untuk suksesnya. Jadi aku menghilangkan ego untuk insecure tadi. Jadi aku terus berkarya, berkembang di sosmed gitu kan, di TikTok ataupun di Instagram. Aku upload tuh sehari minimal 5-10 konten. Kalau untuk TikTok ya, kalau untuk Instagram 1 atau 2 konten atau 3 konten gitu. Iya, jadi kalau bisa algoritma TikTok tuh bisa kebaca nih Bisa kalau udah kebaca. sering gitu ya. Tapi emang jujur sih bikin konten sehari 1 aja kadang kan masih mager kan teman Pro 2 ini bisa sampai 10 loh. Iya. Lo bisa contoh deh ya,
bahwa emang untuk jadi sukses itu benar-benar butuh tekad ya dok ya. Benar. Tekad, hilangkan yang namanya insecure, rasa malas tuh dibuang Dibuang jauh-jauh. dulu. Jauh-jauh. Kan banyak kan orang tuh jadi pemimpi aja pengen sukses loh kayak dia tapi nggak mau mulai prosesnya kan. Padahal kalau kita mau sukses ya kita harus melalui proses-proses. Jatuh bangun tuh pasti sedih, nangis tuh pasti udah kita rasain. Tapi kalau kitanya memang kuat dalam menghadapi semua ujian ya pasti kita bakal ada di gerbang kesuksesan itu sih Kak, gitu. Tapi dokter sampai jatuh bangun, pernah jatuh juga dong? Pernah dong, aku tuh jatuh banget tuh di 2021. Jatuhnya kenapa? Karena kehilangan ibu aku gitu. Itu sedih banget sih itu. Aduh, itu Iya, adalah itu ujian terberat ya Kak ya. Terberat ya setiap anak ya ibarat kata ketika sang ibu tercinta harus meninggalkan kita semua. Karena itu impian dia sebenarnya, kesuksesan yang aku dapetin sekarang itu adalah impian dia gitu. Pengen banget ngeliat anaknya sukses, pengen banget perawatan tanpa harus bayar. Karena dulu kan mamiku suka banget perawatan di klinik kecantikan kan aku suka nemenin gitu kan. Tapi ya Tuhan berkata lain jadi ya kita harus ikhlas karena itu adalah bagian dari kehidupan perjalanan yang harus aku laluin kan gitu. Sedih banget sih ya. Pengen banget kan kita bisa ngebahagiain mama kita Benar. ya, mami kita, tapi ya memang mungkin Allah juga sayang sama mami kita dan kita harus terima dengan ikhlas lah ibarat kata gitu. Tapi memang kalau ngomongin soal perjuangan ini nggak mudah ya dok ya. Ada kayak bisa dibilang banyak pengorbanan ya kan yang juga dilakuin ya dok. Dari waktu gitu kan, tenaga gitu. Pernah gak sih dok kayak ngerasa sehari capek gitu kayak udahlah besok libur dulu nggak Pernah. Jadi kayak aku tuh harus me time gitu ya, pergi kemana gitu biar aku tenang dulu gitu. Nanti kalau emang udah enakan lega hatinya, udah nggak capek, baru kita ngonten lagi gitu. Tapi konten itu udah jadi makanan sehari-hari sih, harus ngonten setiap hari. Karena gimana kita mau memperkenalkan usaha kita kalau kita sendiri nggak tampil kan, jadi kita harus tampil. Nah itu dia ya, jadi emang konten itu juga sangat berpengaruh dok ya. Sangat berpengaruh, apalagi kan sekarang itu orang-orang taunya dari konten kita. Benar. Yang tadinya nggak pernah tahu, nggak pernah kepikiran, nggak pernah kenal, jadi kenal, jadi tahu gitu gara-gara konten kita ya kan. Ini Dokter Vika yang sering live gitu. Benar. Kan. Tapi emang bener teman berdua ya, kita wajar lah ya manusia bisa capek dan itu mungkin bisa diambil waktunya untuk istirahat sebentar, me time gitu ya. Kamu bisa me time juga mungkin dengan keperawatan gitu. Tapi emang kayaknya dokter dari dulu emang suka perawatan ya dok ya? Suka dari zaman-zaman kuliah itu emang udah suka perawatan. Apa aja dulu kalau zaman kuliah itu sering apa dok biasanya? Aku sering facial gitu-gitu aja sih kak. Pakai skincare, coba-coba semua skincare. Belum banyak banget dok ya? Belum, tapi aku udah bisa perawatan kan. Oh iya ngumpulin juga, dari uang jajan. Gitu. Iya karena kalau dulu tuh kayaknya belum ada skin booster belum ada gitu ya. Baru-baru kali ini, tapi emang dari dulu udah suka sama perawatan makanya akhirnya terjun kalian hobi, sekalian juga dapat cuannya. Kayak enak nih mempercantik orang kan gitu. Bisa mempercantik orang terus kita dibayar juga kan kak. Betul, karena skill kita itu kan gitu. Tapi sebagai mungkin anak muda yang pengen contoh Dokter Vika nih dok, yang mungkin udah kelihatan kayaknya wah enak banget kalau dari jauh kan kita ngeliatnya. Benar. Tapi ada hal-hal yang harus dipelajarin dok. Mungkin boleh nggak sih dok kasih tahu juga ke teman Pro 2 kalau mau jadi sukses itu apa aja yang harus kamu siapkan lah gitu. Benar. Kalau mau jadi sukses itu pertama harus mental dulu ya. Ketika kita diuji mentalnya, terus kita juga melalui banyak ujian tuh kita harus sabar kayak gitu. Terus kita harus konsisten dalam segala hal. Ketika kita mau memperkenalkan usaha kita mau tekad untuk konten ya kita harus terus semangat dan tanamin dalam diri kita bahwa kita pasti bisa gitu. Iya, benar. Yang pastinya harus sabar dan kita nggak boleh selalu ngeliat ke atas kak. Jadi kadang tuh orang tuh kenapa nggak bersyukur karena dia selalu melihat yang di atasnya. Makanya kita tuh perlulah sesekali melihat yang di bawah kita juga. Jadi ketika kita merasa nggak bersyukur kok kayaknya aku berat banget ya ujiannya. Tapi ketika kita melihat orang-orang di bawah kita, mungkin ada orang-orang pengemis yang masih minta makanan-makanan gitu kan, atau mereka minta uang di jalan-jalan. Oh iya ternyata kita lebih beruntung ya dari mereka. Benar. Jadi perlunya kita mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih, udah Allah kasih ke kita. Maka Tuhan tuh akan menambah nikmat kita juga. Benar, gitu. Ya. Jadi kamu udah kan bersyukur, nikmat makin ditambah. Ya boleh ngeliat kata sebagai motivasi. Tapi jangan sampai buat kamu jadi kayak terus-terusan nggak bersyukur nanti jadinya. Ya kan? Benar. Motivasi boleh ya, tapi kamu lihat kalau di bawah sana juga masih banyak orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kamu. Benar. Gitu ya. Dokter Vita salah satu contoh teman Pro 2 yang juga mungkin kayak jujur gue sangat menginspirasi dan mengidolakan beliau ya gitu ya, karena selain ya, beliau juga sangat baik orangnya gitu ya.
terus juga bermanfaat ya, jadi orang itu kayak berguna gitu loh dok. Ya nggak sih? bermanfaat buat orang lain. Gitu. Karena ketika kita meninggal juga yang akan diingat ya cuman kebaikan kita aja Iya, kan. Kalau kita gitu. bisa jadi orang baik, kenapa harus jadi orang jahat kan Kak? Iya bener banget ya, jadi dokter tuh bermanfaat banget teman-teman dok, karena Bener. ngebantu pasien pastinya ya kan, di segala bidang, dokter apapun, termasuk kayak dokter kecantikan juga bikin kita seneng, bikin jadi cantik pasiennya gitu ya, jadi seneng sama dokternya gitu kan. By the way ini hari ini seneng banget udah bisa ngobrol sama dokter Vika, gak berasa 15 menit Nggak ini obrolan berasa. kita ya kan, cepat sekali ya. Cepet ya. Cepat sekali, tapi kita mudah-mudahan dapat pelajaran dari dokter Vika hari ini, sudah hadir Amin. di podcast kita, dan mudah-mudahan bisa nyontohin dokter Vika yang bisa sukses juga dok, tetap sukses juga Amin. dokter Vika, makin maju kliniknya, makin besar, mungkin makin banyak dok ya di beberapa daerah lain bisa. Amin. Amin, kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lagi di sama dokter Vika di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dokter Vika. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.